ada prestasi, kalaulah ada ini, saya kira itu hanyalah sisi kehidupan saya yang lain. Tetapi Luar saya kembali ke biasa. masyarakat biasa yang saya kira tidak ada bedanya. Standby, rolling bos. Bang Cino, Daud Jordan. Bang, makasih banget waktunya bang udah mau hadir di podcast kita bang. Sama-sama. Gimana kabarnya bang? Baik, alhamdulillah baik, puji Tuhan. Kapan sampai Pontianak bang? Tadi malam Tadi saya malam. saya sebelum ke Pontianak saya menghadiri undangan dari Pak Danrem kita dari Sintang. Iya, Bang. Dan sepulangnya dari situ tadi kemarin undangan saya langsung kembali ke Pontianak. Kembali ke Pontianak ya. Makin ganteng. Ternyata abang nih ganteng banget bang. Saya selama ini ngefans banget sama abang kan. Ngeliat di TV doang kan. Ternyata bang Daud nih umurnya masih muda bang ya. Ya masih lah, masih tergolong muda lah. Kelahiran tahun berapa bang Daud? 87. 87. Sudah berkeluarga bang? Ya, saya sudah punya 2 putra dan 1 istri pastinya. Ada rencana nambah ya bang ya? Belum ya bang ya? Jangan kalau Jangan bang ya. Bang Daud, saya mau tanya-tanya nih bang. Bang, abang kan juara IBO ya bang ya? Ya. Jadi ceritain sedikit dong bang, gimana sih pengalamannya saat itu? Jadi dapat saya ceritakan bagaimana di tahun 2005 akhir, kala itu ya saya baru selesai sekolah SMA, baru menyelesaikan SMA saya. Iya bang. Dan saya memutuskan untuk kembali ke Ketapang kala itu karena memang saya kan tinggal di Ketapang. Saya bersekolah di Jakarta dan sempat di sini di Pontianak ini gitu kan, pindah juga. Nah tepatnya 2005 akhir saya pulang. Dan kalau teman-teman saya mereka ada yang kuliah ketika sudah selesai sekolah, ada yang memutuskan kuliah, ada yang ya barangkali membantu orang tuanya, ada yang kerja. Iya, Jadi saya sendiri merasa seperti berada di simpang jalan, di perempatan simpang jalan. Kemana harus saya berjalan? Iya bang. Tentu yang paling tahu kondisinya adalah kita sendiri, saya sendiri. Iya bang. Bagaimana kalau saya paksakan mau kuliah? Saya tahu saya datang dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan Keluarga abang sederhana ya bang? ya Sangat sederhana sangat bang? sederhana, bahkan boleh bilang ya kekurangan lah kita gitu kan, datang dari keluarga yang betul-betul sederhana. Jadi saya berpikir jika saya kuliah tentu akan menambah beban dari keluarga dan itu tidak mungkin. Sementara orang tua, saudara, orang tua lah khususnya, mereka betul-betul petani tradisional yang memang hidup itu untuk makan hari-hari. Merinding saya denger ya bang. Asli sumpah merinding saya denger. Jadi Bisa sukses ya. Jadi saya pikir wah saya harus mengambil langkah. Memang kala itu saya tetap kembali ke kampung dan berdiskusi dengan orang tua saya serta saudara-saudara saya. Iya bang. Apa yang harus saya lakukan, dan mereka semua mendukung saya untuk terjun di ring tinju profesional. Jadi tinju itu ada 2 organisasi, satu tinju amatir dan satu profesional. Nah profesional ini yang barangkali yang lebih populer lah begitu, yang sering kita dengar, yang sering dilihat di televisi, yang secara fisik dia tidak menggunakan baju. Iya Jadi bang. jadi juga biasanya yang sering kita temui menggunakan siaran televisi, entah itu televisi pemerintah atau swasta begitu yang sering kita lihat. Nah jadi saya pada akhirnya di 2005 akhir memutuskan untuk terjun ke ring tinju profesional, di mana kala itu masih ada salah satu televisi swasta yang aktif menyiarkan setiap minggu pertandingan tinju profesional. Jadi saya memutuskan terjun ke situ. Tentu dengan harapan menggeluti sebuah profesi sebagai olahragawan bisa menemukan jati diri hidup. Itu awal dari kisah perjalanan saya, sehingga ya sampai hari ini sebenarnya titik itu masih tetap saya jalani. Saya tetap aktif sebagai atlet profesional, khususnya tinju.
Namun memang ya tentu perjuangan dari 2005 akhir hingga sekarang tahun 2020 pastinya banyak sekali kenangan-kenangan atau ya suka dukanya yang saya alami. Bener, Bang. Iya. Pasti itu kerja keras banget, Bang ya. Ya, Orang tua masih ada, Bang? masih kedua orang tua saya, bapak ibu saya, alhamdulillah puji Tuhan masih sehat. Mereka berada di kampung halaman, mereka ya menikmati menikmati masa tua mereka. Masa tua ini ya bangga lah ya, Bang. Lihat Ya. Abang sekarang ya. Bisa jadi petinju dunia. Saya aja, Bang, ngelihat Abang tuh saya sangat bangga gitu. Bisa dibilang saya adik kelas Abang, dan saya tuh ngerasa Abang sosok yang memotivasi kita anak muda untuk bisa tuh sukses. Padahal kita dari kampung gitu kan, Bang. Iya. Iya kan? Kayong Utara ya, Bang ya. Iya. Bener-bener yang ibarat kalau kata orang bener-bener kampung banget tuh kan, Bang. Ya. Kembali lagi ya, Bang ya, masalah Abang waktu tinju kan. Lawan-lawan yang Abang rasa tuh bener-bener berkesan banget selama Abang terjun di tinju profesional tuh siapa, Bang? Ya, jadi saya sudah 46 kali bertarung di ring tinju profesional selama karir saya. Iya, Bang. Ya, belasan tahun sudah saya jalani. Tentu pertarungan paling berkesan kala itu di tahun 2008 September kalau tidak salah di Las Vegas, Amerika Serikat. Las Vegas, iya, Bang, itu heboh banget di Indonesia itu, Bang. Ya, kita tahu di dunia tinju itu ada istilah Mekahnya juga, Iya, gitu kan. Nah, ketika berbicara tentang Las Vegas, Amerika Serikat, tentu itu memang Mekahnya tinju. Iya, Bang. Nah, kala itu saya mendapatkan kesempatan untuk bertanding di sana melawan petinju Meksiko. Iya. Dan saya berhasil memenangkan pertarungan di sana, menang angka sekaligus mengukuhkan sejarah bahwa saya satu-satunya petinju yang bertanding di Las Vegas dan menang. Nah, ini tentu sebuah kebanggaan dan Luar biasa ya, Bang. sebuah kebanggaan pribadi buat saya karena paling tidak saya bisa menorehkan sesuatu juga atau saya bisa mewarnai bangsa ini dengan prestasi. Itu salah satu dari pertandingan yang saya pikir sangat berkesan. Siapa sih, Bang, sosok di balik kesuksesan Abang nih yang sampai bikin Abang bener-bener gua harus bisa jadi orang hebat banget gitu? Sebenarnya pastilah keluarga besar, keluarga ya. besar. Mulai dari orang tua, bapak ibu saya, saudara saya, terus orang-orang di sekeliling saya itu sangat berperan, dan juga pastinya teman-teman dari Kayong Utara, terus tokoh besar kita dari Kayong Utara, Bapak Usman Sabtaodang yang termasuk beliau ya, Bang ya. Anak-anaknya Bapak Raja Sabta Oktohari, semua anaknya begitu mendukung, begitu mensupport karir yang saya jalani, sehingga banyak sekali orang yang terlibat, bahkan sampai ke titik ini semakin banyak orang-orang yang terlibat di balik apa yang sudah saya ciptakan ini. Begitu. Bang, tapi ada yang kesan paling mendalam saya dapat dari Abang. Abang juara dunia tinju. Kita tahu petinju-petinju dunia itu ya kan sangat Bang, bergelimang harta, hidup mewah ya kan, Bang, kayak Mike Tyson ya kan, terus banyak petinju-petinju yang lain, dan mereka itu akhirnya hancur karena pergaulan. Sedangkan Abang nih bisa sampai low profile banget gitu, Bang. Itu gimana, Bang? Sedangkan kesuksesan Abang kan luar biasa kan, otomatis pasti banyak cewek-cewek dong kan, ganggu juga kan, Bang. Saya sendiri sebenarnya dari awal mengikrarkan diri, apapun yang terjadi ya saya seperti ini saja gitu kan. Saya natural saja apa adanya, dan memang ya bagi saya sadar bahwa saya datang dari latar belakang yang tadi yang saya ceritakan. Saya datang dari keluarga yang sangat sederhana. Tentu ketika saya mencoba merubah penampilan atau gaya kan, Bang, justru akan menjadi anti klimaks bagi orang-orang yang tahu tentang kehidupan. Dan memang saya tidak pernah terlintas untuk melakukan hal-hal atau berpenampilan atau bersikap yang ini. Saya berusaha semampu saya tampil apa adanya, sederhana. Kalaulah ada prestasi, kalaulah ada ini, saya kira itu hanyalah
sisi kehidupan saya yang lain, tetapi saya kembali ke masyarakat biasa yang saya kira tidak ada bedanya. Luar biasa banget Bang, sumpah saya merinding banget denger ya. Jadi emang Bang Cino tuh gimana bisa dipanggil Cino sebenarnya Bang? Ya, jadi kalau di dunia tinju itu lumrah sekali seorang petinju memiliki nama panggilan. Nah, saya sendiri memang kala saya masih ya remaja, saya sempat dilatih sama salah satu pelatih dari Amerika Latin. Dan dia memberikan nama itu Cino karena secara fisik saya ada wajah Tionghoanya. Jadi mudah. Siapa Bang keturunan Tionghoa Bang di keluarga Bang? Kalau dari keluarga saya, ayah saya. Oh, ayah. Tapi hanya memang sudah tinggal keturunan yang keberapa karena kan sudah bercampur juga dengan orang Dayak. Jadi gitu, Bang, ya? Jadi suku Dayak. Jadi ya sebenarnya aslinya ayah saya ya udah Dayak gitu kan. Tapi fisik tidak bisa dibohongi, masih ada melekat wajah dari keturunan Tionghoanya. Bener gitu Bang. kan. Jadi nama Cino udah mendunia banget Bang ya. Hampir semua orang mungkin yang suka tinju di seluruh dunia tahu nama Abang ya. Ya, mungkin. Tapi salut Bang, itu nggak merubah Abang gitu, ya kan? Dan saya lihat Abang sangat perhatian sama daerah Abang. Banyak hal-hal yang mungkin Abang pikirkan itu untuk ngebangun daerah Abang saat sekarang ya Bang ya. Ada kepikiran Bang kayak Pimen gitu, mau jadi tokoh politik atau gimana ke depannya? Ya, saya harus tentunya belajar. Kita dalam hidup ini boleh belajar, tidak ada batasan siapapun yang tidak boleh belajar. Benar Bang. Dan kita bisa belajar dimanapun. Apalagi sekarang kan dibantu oleh dunia yang sedemikian modern. Kita hanya satu handphone dan kita bisa cari apapun di dalam itu. Benar banget. Informasi, pengetahuan dan segala macamnya. Jadi sangat terbantu oleh kala ini era seperti ini. Dan saya bersyukur ya di sela-sela kegiatan misalnya di rumah atau di tempat latihan ya, handphone bisa memberikan informasi terhadap perkembangan sehingga saya pikir ya untuk dunia yang lain di luar dunia tinju kenapa tidak kita coba, karena yang paling tahu katakanlah kalau untuk di daerah kita sendiri yang paling tahu. Maka tidak ada salahnya saya pikir kita mencoba mengetahui tentang hal-hal yang memang berkaitan di luar profesi kita. Benar. Bang, gimana Bang sekarang perhatian pemerintah terhadap atlet-atlet tinju Indonesia Bang? Saya melihat perhatian pemerintah begitu luar biasa. Artinya sekarang ini kalau kita punya prestasi, pemerintah tidak pernah tutup mata. Pemerintah tidak pernah tutup mata dalam hal ini. Yang membidangi prestasi kan ada di pemerintah, ada semua yang membidanginya masing-masing. Jadi ketika kita punya prestasi, pemerintah tidak pernah tutup mata lah dalam hal ini. Dan saya pikir ya ini sudah sangat baik ya, yang mudah-mudahan ini tetap terus seperti ini dan terus meningkat supaya ya barangkali kesejahteraan seorang atlet juga lebih bertambah lagi dengan dengan program atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah salah satunya. Harapan Abang ya buat kita yang masih muda, adik-adik Abang nih ya Bang, yang pengen sukses kayak Abang di dunia atlet, apa Bang resepnya Bang? Saya sendiri sebenarnya belumlah berada di titik sukses, tetapi paling tidak dari latar belakang kehidupan saya yang tadi yang seperti saya sampaikan, ya, tentu sudah ada jati diri kita tidak betul-betul hilang begitu. Nah, kiat-kiat sendiri bagi saya untuk anak-anak muda di era sekarang kan berbagai macam cara untuk anak-anak muda menekuni sebuah profesi. Sekarang kita tahu YouTuber juga bisa bisa menjadi salah satu mata pencarian untuk anak-anak muda. Terus bahkan termasuk game. Kalau di zaman kita barangkali game itu tidak ada fungsinya gitu. Benar, kan. Bang. Tapi kala ini kita tahu game sudah
bisa memberikan juga kesejahteraan bagi Iya. anak-anak muda. Kita tahu ada klubnya, ada kompetisinya, dan banyak sekali cara untuk anak-anak muda bisa sukses dengan kiatnya masing-masing yang ada di sekeliling atau di lingkungan dia, paling tidak seperti itu. Dan saya kira ya pastinya tanamkan ya semangat. dalam menekuni sebuah profesi, tanamkan kekonsistenan agar apa yang kita kerjakan itu ya mungkin tidak langsung sukses, tetapi paling tidak proses-proses mendekati kesuksesan itu ada begitu. Dan itu memang ya itulah harapan terhadap anak-anak muda kala ini. Mantap. Dan jauhi narkoba, itu paling Benar penting. banget. Jauhin narkoba. Ngancurin banget barang itu Bang, soalnya hampir semua rata-rata nggak usah atlet ya Bang ya. Orang biasa ataupun artis-artis banyak yang hancur hanya gara-gara narkoba doang. Yang nggak ada manfaat ya Bang. Bang Jordan, makasih banget Bang waktunya udah ngobrol sama Bos Podcast di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua Bang, dan khususnya anak-anak Kalimantan Barat bisa lebih sukses lagi. Amin. Sama-sama, saya juga sangat berterima kasih bisa hadir di sini. Siap. Makasih Bang. Terima kasih.